Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Pemirsa dimanapun Anda berada, marilah kita sama-sama memanjatkan puji dan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena pada sampai saat ini kita masih diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjalankan ibadah, utamanya ibadah di bulan Ramadan. Semoga saja Ramadan kita pada saat ini mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa taala dan kita mendapatkan gelar takwa. Pemirsa yang dirahmati Allah, firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budu." Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepadaku. Firman Allah ini menekankan bahwa tujuan hidup kita, tujuan Allah menciptakan kita tidak lain adalah hanya untuk beribadah kepadanya. Maka dari itu kita sekianya sebagai manusia untuk jangan sampai kita terpedaya oleh tipu daya syaitan. Karena memang syaitan diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala di muka bumi ini sesuai dengan firman-Nya. Wa iz qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu ila iblis aba wastakbar wa kana minal kafirin. Ketika Allah Subhanahu wa taala menyuruh bersujud kepada para malaikat, maka malaikat itu sujud kepada Adam kecuali iblis, karena dikarenakan kesombongannya, dan iblis termasuk golongan orang-orang yang kafir. Maka dari itu sejak ayat ini turun, maka di sini dicetuskan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa iblis itu adalah kafir. Di ayat yang lain dikatakan bahwa iblis akan menggoda manusia, anak keturunan Adam, dari beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala hingga hari kiamat. Dan Allah tidak akan mematikan iblis sampai hari kiamat, karena iblis itu diciptakan adalah untuk menggoda manusia, karena Allah tidak akan mengampuninya lagi iblis untuk bagaimana dia bisa menjadi penghuni neraka yang abadi. Maka dari itu iblis selalu menggoda manusia dengan berbagai macam strategi. Kita tahu bahwasannya strategi yang iblis rencanakan bukan kaleng-kaleng. Dia punya strategi yang matang dalam menggoda manusia. Rencana yang sudah jauh-jauh hari direncanakan dalam menggoda manusia. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Summa la'tiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim wa la tajidu aksaruhum sakirin." Kemudian pasti aku akan mendatangi mereka dari depan, dari belakang, dan dari kanan dan dari kiri mereka, dan engkau tidak akan mendapati kebanyakan mereka bersyukur. Memang iblis ini menggoda manusia dari kanan kiri, dari depan dari belakang. Menurut Ibnu Muflih mengatakan bahwa yang dimaksud dengan arah depan adalah iblis menggoda bagaimana manusia itu menjadi ragu akan adanya yang namanya akhirat. Sedemikian rupa akhirat itu yang ada diterangkan dalam Al-Quran
adanya surga dan neraka, itu bohong semata. Ya. Itu selalu menggoda manusia dengan berbagai macam teori, ilmu pengetahuan yang ada di dunia ini, untuk bagaimana manusia itu tidak meyakini yang adanya akhirat. Sehingga manusia itu jauh dari yang namanya beriman kepada Allah. Kemudian ini maksud dengan arah belakang, ya, itu adalah ya, kekhawatiran akan dunia. Jadi bagaimana manusia ini selalu mengejar duniawinya saja, ya, lupa akan tujuan diciptakannya manusia oleh Allah Subhanahu Wa Taala, yaitu untuk beriman dan beribadah kepadanya. Tapi apa? Disibukkan dengan urusan dunia, ya, sehingga manusia itu menjadi lupa akan dirinya. Dan kita tahu sendiri bahwasannya ya, syaitan dengan godaannya seperti itu tentu ada penangkalnya. Ya. Dalam Al-Quran surat An-Nas, Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi waswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Kita disuruh berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala memang. Salah satunya adalah dengan selalu mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala di seluruh aktivitas kita. Makanya aktivitas kita diusahakan untuk selalu mengucapkan yang namanya basmalah. Agar kenapa? Agar kita dilindungi dalam beraktivitas kita di dunia ini, baik dalam hal ibadah maupun dalam hal muamalah, itu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita terhindar dari yang namanya ya, godaan-godaan setan yang menjerumuskan kita kepada satu hal yang menjauh dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian saja, semoga kita semua dapat perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.